Assalamualaikum, kembali bersama saya Sarvani. Jadi kali ini kita akan membuat yang ada di intro tadi. Nah, ini saya akan jelaskan tipsnya aja ya teman-teman. Jadi bagaimana cara membuatnya sesuatu. Dan langsung aja kita akan buat ya. Di sini saya menggunakan Blender 2.93. Jadi langsung aja kita akan buat. Nah, di sini ada default game seperti biasa, apa saja teman-teman. Dan di sini kita akan buat plane. Jadi untuk plane-nya kita scale aja. Nah, terus habis itu habis di scale, kita masuk ke edit mode, terus habis itu klik kanan, ini ada subdivide teman-teman. Subdivide kita klik, terus habis itu klik kanan di sini ada subdivide-nya, kita akan klik sini. Ini berkatnya kita akan besarin. Ini kita kasih 100 mungkin. Cukup mungkin ya. Ya, 100 cukup lah. 100 terus habis itu kalian kan buat untuk tanaman-tanaman, untuk rumput-rumput, padang rumput kayak gini nih. Kalau misalnya kalian punya aset tanaman banyak, punya batu-batu, punya apa, masukin aja semua teman-teman. Jadi lebih bagus, supaya lebih variasi, lebih bagus kayak gitu. Jadi di sini ya saya ambil tanaman-tanaman saya, batu-batu gitu yang dari luar, atau kan download juga bisa. Langsung aja masukin semua. Saya tambah banyak tambah bagus kan. Ini kita pen dulu ya. Dan jadi setelah kalian pen semua tanaman-tanaman kalian, aset-aset kalian, ini kalian bisa langsung di grup aja. Jadi kalian select semua, terus habis itu tekan M ya. Terus habis itu di new collection ini kita kasih nama rumput. Jadi tinggal dikasih partikel, tambah banyak tambah bagus. Jadi tambah banyak variasinya, tambah lebih bagus lagi. Nah, di sini kita pasang collection sendiri untuk apa ini bunganya nih. Kita tekan M, flower. Terus habis itu di sini saya ada batu. Untuk batunya kita pasang di sini aja karena ya gede-gede. Terus habis itu ini teman-teman tanahnya sebelum kalian kasihin partikel lebih bagus kalau misalnya kita kasih kayak ada yang tinggi ada yang pendek gitu. Jadi kita akan sculpting dulu teman. Jadi kalian klik aja terus pindah ke ini tab yang sculpting, kita klik. Nah, setelah dari sini kita akan pakai yang clay. Ini kita pakai clay. Ini teman-teman kalau misalnya kalian besarin pakai keyboard, ini tekan F. Jadi untuk seberapa besar radiusnya ini. Terus untuk strength-nya kalian tekan shift F untuk ngatur kayak kekuatannya ya. Ini enggak apa, kalian kasih random dulu aja, nanti kita smoothin dulu. Setelah sudah jadi ya pokoknya kelihatan bagus di kamera teman. Ini kita akan buat partikelnya. Jadi kalian buat kameranya dulu aja, shift A atau itu buat kamera. Terus habis itu kalian pasang view nya kayak gini misalnya, bagus. Terus tahan control alt sama 0. Nah, nanti dia kameranya ngikutin ke view kalian. Ini kita klik kanan terus set smooth supaya smooth ini ya. Terus habis itu kita pas-pasin, pokoknya kelihatan bagus kayak gini. Nanti setelah kalian kasih partikel juga bisa di sculpting lagi kok. Jadi kalau misalnya kurang bagus menurut kalian ya bisa di sculpting lagi. Ini kayaknya kurang ke atas. Nah, setelah itu ini kan sudah kelihatan bis ya. Kan kita pasang batu-batunya dulu supaya lebih enak lihatnya. Kita akan split ini ya. Terus habis itu kita split lagi ke bawah. Nah, yang ini tetap di kamera view. Ini kita overlay-nya matiin aja. Yang ini kita untuk ganti-ganti. Jadi ini view kalian yang ada di nanti di render. Jadi kita bisa lihat. Jadi supaya lebih ringan di memori, nanti rumputnya di yang ada di view kamera ini aja. Yang lain enggak. Sekarang kita pasang batunya dulu aja. Nah, terus habis itu kita akan pasang partikelnya. Jadi langsung aja di sini ya, kalian klik play-nya. Terus habis di sini ada partikel properties, kalian klik aja. Ini kita akan plus, terus habis itu kita akan ganti ke hair. Ini kalian klik. Terus ini advance, ini kalian nyalakan aja. Nah, ini di bawah render, ini ada render, kalian klik. Render as, ini kita klik dan ganti ke collection. Di sini kita akan pilih yang rumput. Nah, karena tadi kita buat rumput kan. Terus habis itu teman-teman, ini kita besarin aja. Ya, tergantung skin kalian. Ini skillnya di sini di bawahnya render ini ada scale sama scale random. Ini scale random ini kita besarin aja. Scale-nya kita geser sampai pas ya, kayaknya segini cukup. Tapi teman-teman, ini kan masih nyebar kemana-mana, nggak jelas kemana-mana, walaupun nggak kelihatan kamera tetap di render. Jadi kurang bagus teman, kurang efektif. Lagian juga nggak ada tempat-tempat yang kosong kayak gitu. Jadi kita akan paint. Nah, ini kalian masuk ke sini. Ini gambus ketiga, objek atau properties. Kalian klik aja. Terus habis itu kita plus. Ini kalian bisa kasih nama apa ya, rumput. Terus habis itu kalian masuk ke sini. Jadi kalian klik aja ini tab yang ini, kalian klik yang wake pen. Klik. Setelah itu kalian sudah bisa ngepen, tapi belum bisa masuk ke partikel kalian karena kalian belum sambungin. Jadi kita akan sambungin dulu. Jadi ini di partikel properties lagi, scroll aja ke bawah sendiri. Terus di sini ada vertex group. Nah, di sini kalian klik. Ini kita pasang density sama length rumput. Ini yang barusan kita buat tadi. Sekarang bisa kita pen dan bakal ngefek ke partikelnya. Kita masuk ke vertex wake pen. Nah, kalau kita pen dia bakal ngikutin pen kita teman. Jadi kita samain aja sama gambar yang ada di kamera view ini supaya efektif teman. Jadi supaya kalian tahu mana aja yang ada di kamera view, kalian bisa masuk ke kamera view di sini, tekan 0. Terus habis itu di sini
yang kelihatan kamera ini kita print semua aja. Jadi yang kelihatan kamera kita print semua sampai penuh, sampai sudah kelihatan penuh gini. Nah, jadi kita tahu mana aja yang bakal kelihatan sama kamera. Oh, bagian sini ya gitu. Setelah itu, sudah pas yang di kamera, ini kita bisa kecilin weight-nya. Terus kita kasih ini kayak tempat yang bolong-bolong kayak gitu, tempat yang enggak ada rumputnya, atau yang ada rumputnya sedikit. Ini random aja, nggak apa dulu teman, karena kita bisa bersihin lagi nanti. Nah, setelah itu kita akan bersihin, kita buat supaya lebih smooth. Jadi kalian tekan T, sini ada semir. Nah, di sini kita bisa ngesemir aja, jadi sampai kelihatan smooth gitu aja. Oh iya teman-teman, kalau misalnya kalian lihat ini rumput kalian, ini kan masih kayak orientasinya sama semua, jadi rotasinya kayak ya sama semua kan, kayak kurang menarik gitu ya. Jadi tadi ini setelah kalian nyalakan advance, di sini kita bisa ganti orientasinya. Ini ada rotation di sini, kalian klik aja rotasinya, terus kita buka. Nah, di sini random mass-nya kita besarin aja, face-nya juga kita naikin, sama ini random mass juga kita besarin. Kayak gini. Terus habis itu ini distribusinya juga kita ganti ke random. Jadi supaya nggak ada kayak jitternya kayak gitu kan. Nah, setelah itu kalau misalnya kalian sudah merasa kayak cocok, udah bagus nih kayaknya. Ini kalian bisa render, tapi ini kalian bisa preview dulu kayak gimana hasilnya rumputnya. Ya, dikasihin itu dulu ya teman, apa namanya, sun, pakai material preview dulu aja biar kelihatan. Nah, kayaknya kurang dance gitu, jadi kita akan kasih children. Nah, di sini kan ada children teman. Ini kita klik aja childrennya, kita pilih yang interpolate. Nah, banyak banget kan. Sekarang ini kita ganti 10 aja. Tapi kalau misalnya kalian lihat di sini, ini interpolate ini dia rotate-nya sama semua juga, jadi kita harus nyalain randomnya juga, randomnya untuk children. Jadi di sini kita ada filter baran, ini kalian nyalain aja kayak gini teman. Terus habis itu ya roughness juga bisa dinyalain randomnya sih. Ini di sini depannya roughness juga bisa dinyalain randomnya. Terus habis itu seharusnya sudah bagus. Kalau misalnya kalian lihat lagi di preview, lumayan dalamnya bagus kan. Ini karena pakai EV, jadi kita nyalain semua ambient occlusion, belum screen reflection yang juga kita nyalakan semua kayak gini teman. Nah, terus habis itu sekarang kita akan kasih tanahnya warna tekstur. Jadi ini kita akan hide dulu aja rumputnya supaya nggak berat. Kita hide. Di sini kita masuk ke shader editor. Terus habis itu kita akan new, di sini kita new. Dan ya, masukin tekstur aja. Jadi seperti biasa teman-teman, ini kita kasihin normal map, masuk ke normal map, terus masuk ke normal. Ini roughness, masuk ke roughness, ini spekular, masuk ke spekular, dan diffuse masuk ke diffuse kayak biasa. Tapi karena ini besar banget, jadi kita butuh mapping. Nah, di sini kita akan tekan Ctrl T. Tapi kalian harus nyalain no triangle dulu ya teman-teman. Caranya gampang banget. Kalian tinggal masuk ke sini, ini preference. Terus habis itu ada icon, kalian tulis aja no triangle kayak gitu, nanti dia keluar. Terus habis itu kalian centang dulu no triangle-nya. Jadi kalau sudah kalian tekan Ctrl T, nanti dia bakal keluar kayak gini. Nah, dari vektor ini kita masukin ke semuanya, semua vektornya kita masukin supaya sama kembar. Setelah itu skillnya kita akan besarin sampai kalian cocok. Ini kita kasih 15 dulu, lalu kita cek. Gelap ya kayak gini ya, sudah cocok lah, sudah lumayan. Walaupun tiling, tapi kan karena ada rumputnya jadi nggak seberapa kelihatan nanti bakalan, jadi ya nggak apa-apa kali ya. Sekarang kita atur untuk cahayanya, jadi kita nyalakan aja. Nah, ini teman-teman, kita cahayanya pakai sun. Jadi kalian shift A, ini ada light, kita pakai sun dulu. Kita akan rotate kayak gini. Jadi rencananya untuk malam-malam kayak gitu teman. Jadi ini cahayanya kita akan buat untuk agak biru, terus habis itu agak gelap kayak gitu supaya kelihatan malam. Ini kita kasih 0, berapa ya, 5 kali ya, cukup lah. Nah, terus habis itu untuk langitnya, wordnya ini kita akan kasih postural. Jadi kita akan kasih warna aja. Ini kita matiin dulu rumputnya supaya nggak berat. Jadi teman-teman, untuk ngatur langitnya di sini kan ini ada world. Nah, ini wordnya kita bisa ganti-ganti. Jadi kalian masuk aja ke shader editor, ini kan shader editor yang ini. Terus habis itu ini kan objek, jadi yang kalian klik ini dia bakal nunjukin teksturnya. Di sini kalian bisa klik, terus habis itu ganti ke world, kita pasang ke world,
Dan ini adalah node untuk world kalian, simpel banget, cuman ada background sama world output kayak gitu. Jadi kita akan buat warnanya itu agak gelap-gelap gimana gitu. Kalau kalian mau bisa kalian kasih gradient tekstur, jadi kayak gini. Kalian shift A, di sini ada tekstur tapi ada gradient tekstur, terus kalian tekan Ctrl T untuk ngeluarin mapping kayak tadi. Nah ini kalian bisa tekan shift Ctrl, terus bisa kalian klik kiri, klik kayak gini. Ini nggak kelihatan apa-apa ya teman, karena ya emang nggak kelihatan. Jadi ini gradient teksturnya kalian. Ini kan kebalik, harusnya kita mau yang di atas sama ke bawah. Jadi ini kayak ada perbedaan antara warna biru yang agak gelap sama biru agak terang di atas kayak gitu loh. Nah ini kita akan rotate untuk supaya jadi horizontal. Ini kan vertikal kayak gini kan ya, masalahnya kayak gitu. Jadi kita akan rotate Y nya, kita akan rotate ke 90 derajat. Jadi dia sudah horizontal teman-teman. Kalau misalnya kalian masuk ke ini di camera preview, ini sudah pas kayaknya kelihatannya. Tapi untuk supaya lebih smooth aja aturannya, untuk bisa diatur gitu, ini kita pasang color ramp di converter. Selanjutnya ada color ramp, kita akan taruh sini. Ini kita ganti ke B-spline supaya lebih halus, kita taruh kayak gini ya. Ini kalau misalnya terlalu ke atas, kalian juga bisa turunin kok, turunin pakai yang ini, yang X. Jadi yang X ini kita tambahin satu-satu kayak gini, atau kalian tulis juga bisa supaya lebih halus. Jadi ini kita akan majuin, kita geser kayak gini. Dan lalu setelah itu, setelah ada color ramp, kita akan pasang mix RGB. Jadi ini dari color ramp kita masukin ke faktor. Setelah itu di sini kita akan lihat, tekan Ctrl Shift terus diklik gitu. Jadi kita lihat view-nya, outputnya. Ini kita ganti ke warna biru yang agak cerah kayak gitu. Ya walaupun gelap juga sih, kan malam ya. Kayak gini lah. Terus yang atas, kalau malam yang biru yang cerah atas apa yang bawah ya, lupa loh. Nggak tahu lah. Ntar kalau misalnya kalau kalian tahu, kalian cari referensi kita aja. Jadi kayak gini mungkin. Kayaknya kurang ke bawah. Nah jadi gelap. Tapi nggak enaknya kalau misalnya di HDR pakai world kayak gini nih, TV itu cahayanya kayak kurang cocok aja loh. Jadi terlalu ngediffuse banget, kayak ya semuanya kena cahaya kayak gitu. Saya nggak mau kayak gitu. Jadi kita akan pasang light pad. Kalian shift A, di sini kita search saja light pad. Jadi cuman kelihatan di kamera tapi nggak benar-benar nerangin objek-objek kalian. Jadi dari ini light pad kita ambil yang paling atas, is camera array. Ini kita masukin ke strength. Terus dari mix kita masukin ke color. Nah dari backgroundnya masuk ke surface kayak gini dong. Jadi ini kita sudah nggak interaksi sama objek kalian. Kalian benar-benar cahayanya harus buat sendiri pakai light kayak gini. Jadi lebih bisa diatur. Karena ini angle-nya benar-benar kecil, jadi dia ngefokus banget. Jadi kayak kontrasnya banget gila gitu. Jadi ini kita duplikat aja teman-teman. Misalnya kita shift D, kita shift D kayak gini. Ini kita akan kasih angle yang lebih besar. Oh iya, supaya mau kelihatan untuk preview rumputnya tapi nggak terlalu berat, di particle properties ini kita klik ya. Ini terus habis itu kita scroll aja ke bawah. Ini kita scroll aja ke bawah. Jadi ini bukan. Nah di viewport display ini teman-teman, di sini ada mount, jadi kita kecilin aja kayak buat 50% gitu supaya nggak terlalu berat. Kalau masih berat ya dikecilin lagi 20%. Nah santai. Jadi paling nggak sudah kelihatan kayak rumputnya sedikit-sedikit kayak gitu teman-teman ya, kayak gini kelihatan sedikit-sedikit. Jadi ini kita bisa atur sekarang. Jadi yang atas ini kita akan buat dia lebih lebar angle-nya. Kita akan buat 5 atau kurang ya, 10, jadi 10 derajat. Ini strength-nya juga kita agak besarin 3 mungkin, enggak terlalu. Ini kalian atur-atur aja pencahayaannya supaya cocok. Terus habis itu kita akan buat bulannya. Bulannya gampang banget, jadi tinggal UV sphere. Terus habis itu kalian taruh ke atas gini, kalian langsung aja download teksturnya di link di description di bawah. Di sini kita langsung aja new dan pasang teksturnya.
Jadi ini teksturnya cuma satu aja teman-teman, jadi kita langsung aja masukin ke base color. Ya langsung masuk ke base color, tapi kan kalau misalnya cuma ya tipis gini aja nggak seru ya, jadi kita duplikat, terus habis itu ini kalian tekan. Nah yang ini kita gantikan dengan color rata. Dari sini kita akan masukin ke normal. Sebelumnya kita kasihin bump ini masuk ke height ya, terangnya kita kecilin aja ke 0,05 kurang 0,1. Nah ya cukup lah ini. Nah ini kan di base color, jadi kita juga bisa masukin ke animation supaya lebih kayak bulan banget. Terus habis itu yang dari yang ini yang non color data ini kita juga bisa masukin ke Ragnas. MC nya juga bisa digedein kayak sedikit gitu. Kalau misalnya Ragnasnya terlalu terang, kita juga bisa kasihin RGB curve kayak gini untuk ngatur Ragnasnya. Terus habis itu kita ratasin jadi supaya lebih putih. Oke, supaya lebih nggak gelap. Kita masuk ke kamera view. Nah jadi sudah ada bulan di situ teman-teman. Di tengahnya kita akan buat objeknya. Jadi di sini objeknya gampang banget teman-teman, cuman silinder. Terus habis itu ini di sini ada UV sphere. Saya cuma ekstruk gitu aja. Ya untuk objek aslinya aja. Kalau misalnya kalian punya objek yang lebih bagus ya lebih bagus lagi. Cuma ini nggak cepet-cepetan aja. Males desain. Jadi di sini harusnya ada teksturnya, cuman nggak tahu kenapa hilang. Kita pasang dulu aja. Jadi ini saya cuman kasihin tekstur nggak jelas aja, tekstur random. Ya pokoknya keren. Lagi nanti juga agak jauh, terus kena motion blur, jadi kena apa? Fokus nggak kelihatan jadinya. Ini kita akan kasih matte di depannya supaya bisa diatur. Matte. Ini kita atur warnanya. Ya gini aja teman. Oke, jadi kita langsung open ke environment-nya. Ini kita pen, ini kita taruh sini aja nggak apa-apa. Tapi kita pasangin ke kita parent dulu ke tengah aja supaya gampang. Atau kita join aja ya, Ctrl J aja, join. Jika di preview. Nah ini teman-teman, kalau misalnya kita preview di EV, walaupun dia emisinya gede banget, tapi kalau misalnya pakai EV dia nggak bakal bisa mendarin cahaya. Jadi untuk itu kita perlu emission sendiri. Kita akan buat point. Oh ini ya supaya akurat teman-teman, tadi lupa ngomong. Jadi kalian klik barangnya, terus habis itu kalian tahan Shift S, terus habis itu di sini ada kursor terus select. Jadi dia bakal di tengah-tengah objek yang kalian pilih. Terus kalian langsung Shift A aja, langsung Shift A, like point. Ini kita gedein aja, gedein radiusnya. Oh gede banget. Nah, ini kita parent ke sini, Ctrl P, objek. Nah poinnya coba kita ganti warna biru-biru gimana gitu. Ini powernya kita gedein 2000, mungkin kurang 5000. Jadi ini kalian atur-atur aja sampai kelihatan cocok kayak 2000. Terus teman-teman, untuk kabutnya ini kita akan pasang volumetric. Jadi kita akan buat gear dulu, kita scale aja. Jadi ini kabutnya juga bisa dianimasiin nanti kalau misalnya kalian mau animasiin, buat animasi maksudnya kayak EV. Kita scale aja sampai nutupin kayak gini. Udah sampai dapat semua. Lalu di sini kita akan new. Kalau kalian lihat di sini review masih belum ada apa-apa. Jadi kita akan Shift A. Di sini ada shader, principal volume, kita akan klik. Ini kita hapus saja principal nya. Jadi dari principal volume kita masukin ke volume. Nah terus habis itu ini kan masih ya jadi abu-abu karena ada volumetricnya. Jadi kita akan kasihin teksturnya kita ganti ke gradient, kita pasang gradient sama kayak tadi, tekan Ctrl T. Nah terus habis itu kalian lihat dulu gradientnya. Kita akan cek tuh gradientnya masih sebelah sini. Jadi kita perlu rotate ini ke 90 derajat. 90 derajat atau kebalik ya, negatif 90 derajat ya. Kalau misalnya ikutan ini kalian bisa geser-geser ini X nya yang bagian X. Nah kayak gini. Jadi kayak yang bawah aja yang nyala ya gitu. Untuk supaya lebih smooth potongannya, ini scale-nya juga bisa dikecilin kayak gini yang X. Bukan, yang kita kecilin, ini kita pas-pasin aja sampai pas. Terus habis itu setelah kalian sudah dapat, oh yang sini
ada volumetri yang atas nggak ada kayak gitu. Kalau misalnya kita pasang ke density, waktu kita lihat dia volumetrinya di bawah tebal banget, tapi kita nggak mau. Jadi kita akan kasihin matte. Jadi di converter kita kasih matte di sini di antara color sama density. Ini kita ganti ke multiply. Jadi kalian bisa atur density-nya volumetri kalian. Tapi kan biasanya kalau misalnya kabel-kabel malam ada kayak tipis-tipisnya kayak gitu ya, kalau misalnya kalian suka kayak gitu juga nggak masalah sih, cuman kita akan buat yang bisa gerak, jadi ada tipis-tipisnya gitu. Jadi kita akan tambahin noise tekstur, terus ini ada noise tekstur. Nah setelah itu kalian lihat terus noise teksturnya kayak apa. Jadi kayak gini kan noise teksturnya sudah bagus sih. Ini kita copy mappingnya, kita shift D, ini dari vektor masuk ke vektor kayak biasa. Ini juga generator aja. Nah ini teman-teman, jadi kita akan gabungin antara noise teksturnya sama gradiennya. Caranya kita akan copy ini matte-nya, kita taruh sini. Dari noise texture kita akan masukin ke bawahnya. Kalau kalian cek di sini di multiply yang ini, tekan Ctrl Shift terus diklik kanan kiri maksudnya. Di sini kalian kelihatan, jadi noise teksturnya pengaruh sama yang bawah, yang atas nggak ada, yang atas hitam. Tapi ini kayaknya kurang gelap noise teksturnya, jadi kita akan kasihin color ramp, jadi untuk ngatur kontrasnya teksturnya. Ya mungkin kayak gini lah. Kalian atur aja kalau misalnya kurang pas, sampai pas. Jadi kalian klik principal volume-nya, kalian klik kamera preview. Jadi kalau misalnya kurang besar gini, ini sekalian juga bisa kalian besarin. Jadi kayak ada bagian yang tebal, ada bagian tipis kayak gini. Kalian bisa atur. Nah lalu untuk animasinya, ini kalian bisa atur bagian yang X ini. Tapi ini sedikit aja kecil, gitu geraknya besar banget. Jadi kita akan tambahin, jadi kita akan buat bisa ngatur lokasinya ini. Kita shift R dulu, converter. Di sini ada separate X, Y, Z. Jadi kalian kita pasang ke sini. Dan lalu di sini juga ada combine X, Y, Z. Jadi setelah dipisah dipasang lagi. Ini kita masukin semua. Nah ini kalian kan ambil yang mana sih? Ini tergantung screen kalian juga sih. Oh ya, ini kameranya ada sana. Jadi ini X, jadi kita ke Y. Jadi kita ambil yang Y. Nah, kita mau gerakan yang Y. Di sini kita akan pasang matte lagi di tengah-tengah ini, antara Y-nya ini sama Y ini. Nah di sini kita pasang add ya. Kita pasang add. Karena ini geraknya sedikit aja, dia geraknya banyak banget teman-teman. Jadi kita akan buat value. Jadi yang ini kalian animasiin, kalian bisa tekan I kayak gini di sini. Terus habis itu ini di sini kita akan buat 5 gitu misalnya. Tekan I juga. Ini kita ganti ke linear supaya enggak naik turun kecepatannya. Di sini kita pasang ke add. Nah, terus habis itu kita duplikatin aja, kita taruh sini. Ini kita ganti ke multiply. Ini kita kecilin banget, jadi supaya dia kecil banget pergerakannya, 0,1 gitu, 0,1. Jadi waktu kalian play dia geraknya pelan banget kayak gini. Ini pelan banget. Jadi kayak gitu teman, supaya geraknya smooth. Yang ini yang kalian masukin value-nya. Dan volumetri yang sudah jadi, tinggal detail-detail kecilnya. Kalau misalnya kalian kayak taruh apalah bar di sini juga bisa, ada pagar-pagarnya juga bisa. Ini kita akan kasih tentakel dulu ya. Oh ya, tentakelnya gampang banget caranya buatnya. Jadi ini kita hide closesnya, kita hide, terus habis itu kita buat apa namanya circle. Kita gesek sini supaya luas. Kita salin dulu. Nah di circle sini kita split aja yang ini, kita pilih, terus kita X vertices. Ini kita tekan E, terus kita scale ke dalam kayak gini. Nah ini kita extrude ke atas, kayaknya kurang lebar kayaknya, jadi kita hapus juga ini yang sebelah sini. X vertices. Nah kayak gini lah, hapus. Terus habis itu setelah itu kita akan add modifier lagi. Di sini ada curve, pasang curve, kita taruh ke curve yang pasang kalian buat. Waktu kalian besarin banyakin kayak gini, lalu kayak gini. Ini kalian extrude. Oh kebalik teman. Kalau misalnya kebalik kayak gini, ini kalian distance-nya kita bisa buat negatif, jadi negatif 1 kayak gini.
Nah, dia bakal ngikutin curve kalian. Ya, waktu kita extrude, dia bakal ngikutin curve kalian. Ini kita atur-atur aja curve-nya sampai pas kayak gitu, teman. Dan lalu ini kita kasih fokus di sini, teman. Ini sudah saya atur semua tanda-tanda nggak jelas ini. Ini saya kasih fokus, dan ini kalian atur-atur aja fokusnya, depth of field di sini. Ini saya fokusin ke empty yang ini, jadi dia bakal ngefokus di sini. Stopnya saya kasih 1,2, tapi tergantung screen kalian juga ya, tergantung emergency kalian juga. Dan ini adalah hasil akhirnya. Oke, bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like, dan komen di bawah bila kalian punya saran dan kritik. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.